pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Vicky Ramadoni dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu spesial kita pada hari ini adalah pejabat Wali Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Muhammad Yusuf. Halo Pak, apa kabar? Kabar baik. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah berkunjung ke Tempo dan berdiskusi lebih lanjut di program Teras Negeri. Baik Pak, izin sebelum kita berbincang dengan Bapak Yusuf, saya akan menyampaikan sekilas profil beliau. Bapak Muhammad Yusuf dilantik sebagai pejabat Wali Kota Kendari sejak 23 Desember 2023. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai pejabat Bupati Buton Tengah dan pejabat Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan dan juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Tenggara. Dengan pengalaman yang panjang sebagai birokrat, beliau diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan serta memajukan Kota Kendari yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah atau RPD tahun 2023 hingga 2026. Daerah atau dalam RPD 2023 hingga 2026, pemerintah Kota Kendari menargetkan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mewujudkan pemerintah yang efektif, bersih, aspiratif, dan transparan melalui reformasi birokrasi. Pemerintah Kota Kendari juga memiliki berbagai program unggulan. Salah satunya adalah menjadikan Kota Kendari sebagai kota MICE, yaitu Meeting, Invention, Convention, dan Exhibition. Hal ini bertujuan untuk mendorong serta memajukan sektor pariwisata dengan mengembangkan daya tarik wisata berbasis potensi alam dan masyarakat. Kota Kendari memiliki potensi unggulan sebagai hub bagian wilayah hinterland di Provinsi Sulawesi Tenggara, termasuk kawasan industri Kabupaten Konawe dan Konawe Utara. Selain itu, terdapat potensi besar di bidang pariwisata seperti pantai, teluk, dan keindahan bawah laut. Kota Kendari berhasil meraih berbagai prestasi, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang mencapai 85,15%, menjadikannya peringkat keempat terbaik nasional. Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,29% didominasi oleh sektor konstruksi, perdagangan, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Penekanan laju inflasi hingga 2,40% sampai semester pertama tahun 2024 dan juga penurunan prevalensi stunting hingga mencapai 19,5%. Berbagai penghargaan juga telah diraih Kota Kendari, antara lain sebagai salah satu kota peduli hak asasi manusia pada tahun 2022 dan penghargaan Adipura ke-12 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2024. Baik pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita bisa langsung saja berdiskusi dengan pejabat Wali Kota Kota Kendari, Bapak Muhammad Yusuf. Halo Pak. Halo. Baik Pak, mungkin kita mengawali diskusi ini dengan pertanyaan yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu bagaimana visi dan misi Bapak sebagai pejabat Wali Kota Kota Kendari dalam Rencana Pembangunan Daerah atau RPD tahun 2023 hingga 2026. Baik, terima kasih ya. Perlu saya jelaskan dulu bahwa saya sebagai pejabat wali kota itu tidak memiliki visi misi. Itu diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan yang ada adalah kita mengacu kepada rencana pembangunan pemerintah yang dijabarkan selanjutnya dalam rencana pembangunan daerah. Ini yang kita lakukan. Tentunya itu kita juga mempunyai ukuran-ukuran ataupun rencana-rencana selama saya menjabat sebagai pejabat wali kota. Ada 6 tujuan pembangunan yang memang menjadi fokus saya dalam melaksanakan pimpinan pemerintahan di Kota Kendari. Yang pertama itu adalah bagaimana saya berupaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan tentunya berkualitas serta tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana. Ini yang akan saya lakukan yang pertama. Yang kedua, tentunya kita harus juga melihat bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, saya berupaya untuk mewujudkan bagaimana kepuasan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang maksimal atau prima.
Yang keempat, saya akan berusaha bagaimana meningkatkan pertumbuhan perekonomian kota dan meningkatkan iklim profesional, iklim yang investasi yang kondusif di daerah. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita karena investasi itu membutuhkan kepastian. Salah satunya adalah kepastian berinvestasi adalah kepastian hukum. Selanjutnya yang kelima, saya ingin bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah yang profesional dan berintegritas. Dan yang keenam, tujuan pembangunan saya di masa jabatan saya ini adalah bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Tentunya dari 6 tujuan pembangunan ini kita jabarkan dalam pelaksanaan atau rumusan arah kebijakan tahun 2024, yaitu bagaimana penguatan daya saing ekonomi dan sosial melalui optimalisasi pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana, serta penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang berbasis masyarakat. Ini perlu menjadi perhatian kita semua. Inilah yang menjadi tujuan pembangunan saya selama menjabat sebagai pejabat wali kota yang tertuang di dalam rencana pembangunan daerah. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan, dan kemudian kami juga menuangkan di dalam prioritas pembangunan Kota Kendari tahun 2024 yang termuat dalam rencana kerja pemerintah atau Renja RKPD kita tahun 2024. Yang pertama itu kita dari 6 tujuan pembangunan tadi, selanjutnya kita jabarkan dalam RKPD kita. Yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan daya saing ekonomi, pengendalian inflasi, dan penanggulangan kemiskinan. Ini adalah tugas yang diberikan kepada saya oleh Bapak Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk bagaimana bisa melaksanakan ini di daerah. Nah, ini penting untuk kita lakukan. Salah satunya adalah kita bagaimana mengembangkan UMKM kita agar bisa eksis bersaing di masa sekarang ini, ya. Apalagi kita habis menghadapi kondisi COVID, ya, di mana ini betul-betul perekonomian kita menurun, dan ini yang mampu bersaing adalah UMKM. Nah, tentu langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mendukung prioritas ini adalah yang pertama adalah kita bagaimana melakukan pembangunan infrastruktur penunjang, ya. Yang kedua, kita harus menyediakan regulasi dan kebijakan dalam mendukung iklim investasi yang kondusif. Ini penting karena regulasi akan menjadi patokan bagi investor untuk melakukan investasi, dan bagaimana kita memberikan rasa aman, nyaman terhadap investor dalam berinvestasi di daerah Kota Kendari. Yang selanjutnya, kami juga mengembangkan inovasi untuk sektor UMKM, penyediaan jasa, dan industri kreatif yang berbasis ekonomi kerakyatan. Kami bekerja sama dengan dunia usaha dan bekerja sama dengan perbankan, dengan akademisi untuk bagaimana membangun industri kecil menengah yang berkualitas, yang bisa berkompetisi di pasar tentunya, ya. Yang selanjutnya adalah kita juga akan mengembangkan destinasi wisata dan kampung wisata yang berbasis komunitas. Tentunya ini kita juga bagaimana memberdayakan masyarakat di mana menjadi tempat-tempat destinasi wisata. Kita tidak mau tempat wisata yang seharusnya masyarakatnya tumbuh dan berkembang seiring dengan potensi wisata yang bagus, tetapi masyarakatnya tidak berdaya. Ini kita lakukan. Selanjutnya juga kami berupaya untuk bagaimana menurunkan angka pengangguran melalui penguatan kelembagaan ekonomi dan akses terhadap permodalan. Itu tadi yang saya sampaikan, kita kerjasama dengan perbankan. Selanjutnya juga kami tentunya bekerja sama dengan pemerintah dan pelaku ekonomi lainnya. Selanjutnya yang kedua, perlu saya sampaikan juga kami melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini penting untuk bagaimana bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas daripada produk barang dan jasa. Yaitu dengan strategi yang dilakukan melalui prioritas peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan. Dan juga yang kedua, kita penyelenggaraan percepatan penurunan dan pencegahan stunting. Nah, ini penting karena kita tahu sendiri sekarang berdasarkan data dari SKI itu menyatakan bahwa
angka stunting di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari itu begitu tinggi. Sehingga perlu ada perlakuan khusus dari pemerintah untuk bagaimana bisa kita menekan angka stunting ini. Ini terkait juga dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang selanjutnya yang ketiga adalah penguatan sistem pendidikan. Ini harus bagaimana konsep yang dilakukan oleh Bapak Presiden, yaitu konsep hilirisasi, khususnya dalam konsep peningkatan pendidikan, kualitas pendidikan. Yang keempat selanjutnya adalah kita bagaimana meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan layanan pendidikan. Kita harus bagaimana bisa beradaptasi dengan perubahan melalui digitalisasi. Saya kira ini penting. Oleh karena itu inilah yang menjadi poin-poin penting dalam rangka bagaimana kita mewujudkan untuk pembangunan kota Kendari yang tentunya bisa menjadi kota yang menjadi senteran daripada investasi. Selanjutnya yang ketiga, saya juga akan berupaya untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan ketangguhan kota. Kualitas lingkungan hidup khususnya di kawasan perkotaan ini sangat rentan dan mengalami penurunan. Oleh karena itu pembangunan harus kita lakukan dengan seksama dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Jadi konsep yang saya bangun adalah bagaimana pembangunan itu berwawasan lingkungan. Keseimbangan lingkungan antara lingkungan dan daya dukungnya. Dia harus selalu ada keseimbangan. Apalagi kita tahu bahwa Kota Kendari adalah salah satu kota yang rawan terhadap bencana. Dan bagaimana kita meningkatkan ketangguhan masyarakat untuk menghadapi bencana. Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mendukung prioritas ini ada beberapa. Di antaranya saya mempunyai program pembangunan untuk bagaimana penataan wajah Kota Kendari melalui pengelolaan persampahan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sistem fungsi drainase kota untuk mengurangi genangan air saat musim hujan dan air pasang. Dan penanganan kawasan kumuh serta penyediaan hunian yang layak huni dan terjangkau dan tertata rapi serta dilengkapi dengan PSU. Kemudian kita juga akan melakukan bagaimana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui pembangunan yang rendah karbon. Ya, apalagi sekarang Bapak Presiden sudah menyatakan untuk bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan dengan mengurangi karbon, ya, polusi udara. Selanjutnya juga peningkatan upaya penanggulangan bencana. Kita bentuk daerah-daerah atau tempat-tempat melibatkan masyarakat untuk bagaimana bisa tangguh menghadapi bencana. Ada kita bentuk yang namanya desa tangguh bencana. Ada yang namanya rumah ibadah tangguh bencana. Ada yang namanya tempat pendidikan yang tangguh bencana. Ini semua tidak lain adalah bagaimana masyarakat bisa tangguh dalam menghadapi bencana. Kemudian juga tentunya kita melakukan upaya peningkatan penanganan kerawanan pangan. Nah, ini pemerintah di Kota Kendari sudah melakukan intervensi terhadap daerah-daerah yang kita anggap rawan terhadap krisis pangan melalui sosialisasi dan edukasi kepada pelaku-pelaku ekonomi dan juga kepada masyarakat khususnya di daerah yang rawan pangan. Yang keempat, saya perlu sampaikan juga bahwa pemerintah Kota Kendari akan melakukan upaya peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan bagaimana aparatur pengembangan kualitas sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas dalam tugas dan pelayanan. Ya, kita harapkan aparatur ini bisa melakukan untuk bekerja secara profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang selanjutnya juga kami mengambil langkah strategis dalam rangka bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengembangkan sistem manajemen kinerja ASN. Yang ketiga, peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Ini melalui instansi teknis terkait, melalui Bapeda, ya, melalui instansi teknis terkait PTSP, untuk supaya bagaimana bisa memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat. Dan juga tentunya kami menyediakan
atau meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang efisien, efektif, dan ekonomis, serta peningkatan pengelolaan daerah yang berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis IT. Ini yang kita lakukan. Selanjutnya program yang kelima adalah peningkatan keamanan dan ketertiban umum, serta pencegahan konflik sosial. Nah, kenapa ini kita lakukan? Ini sangat penting. Bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan di mana masyarakatnya merasa aman, nyaman dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Oleh karena itu, perlu untuk kita memberikan kepastian ke masyarakat dalam rangka merasakan kondisi wilayah yang aman, nyaman, dan bahagia. Langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut, kami melakukan beberapa langkah dengan penegakan perda secara justisial dan non-justisial dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan pelibatan masyarakat dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Kami di pemerintah Kota Kendari baru-baru ini untuk bagaimana supaya bisa masyarakat merasa nyaman, salah satu program yang kita lakukan adalah Siskamling yang kita galakan kembali. Siskamling ini penting untuk supaya memberikan kepastian kepada masyarakat akan kondisi keamanan lingkungannya dengan melibatkan masyarakat setempat. Dan alhamdulillah masyarakat sangat menerima baik dengan program ini, ya. Didukung oleh Forkopimda, di mana program ini juga itu sangat membantu aparat penegak hukum dalam menjaga Kamtibmas. Yang selanjutnya juga kami melakukan antisipasi dan pencegahan terhadap konflik dan permasalahan sosial. Ini kita lakukan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan juga kepada sistem pemerintahan yang paling rendah di kelurahan dan kecamatan. Kita selalu memberikan sosialisasi dan edukasi tentang bagaimana menjaga dan pencegahan konflik di masyarakat. Apalagi sekarang kita menghadapi pilkada yang rawan terhadap konflik-konflik sosial. Oleh karena itu, keterlibatan terhadap seluruh komponen masyarakat itu sangat dibutuhkan. Terutama peran keluarga dan pendidikan karakter. Nah, ini yang harus kita lakukan. Luar biasa. Saya pun yang mendengar cukup amazed ya Pak ya. Dari 5 program yang tadi Bapak sudah sampaikan, sebenarnya banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi dari jawaban Bapak sudah cukup banyak mewakilkan dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya ingin saya ajukan. Tapi yang ingin saya garis bawahi, mungkin tantangan saat ini yang tengah dihadapi oleh oleh Kota Kendari itu sendiri, tantangan terbesar dalam membangun infrastruktur ya Pak ya, yang terpadu, tangguh terhadap perubahan iklim serta bencana di Kota Kendari itu sendiri. Mungkin apa saja tantangan-tantangan terbesar dalam pembangunan tersebut yang bisa Bapak jelaskan Pak? Ya, tantangan yang paling besar yang kita hadapi di Kota Kendari adalah mengenai masyarakat yang bagaimana mereka selalu bertentangan dengan kebijakan pemerintah, khususnya dalam pemanfaatan ruang-ruang publik ya yang ada di Kota Kendari. Kita tahu, kita lihat sekarang Kota Kendari ini namanya kota, tetapi hampir di seluruh wajah Kota Kendari ya itu dipenuhi oleh PKL. Ya kita tahu sendiri, kita selalu berbenturan dengan mereka. Kita mau menempatkan bahwa ini harus sesuai dengan tata ruang, tapi mereka juga menyampaikan bahwa mereka punya hak untuk hidup. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Bahwa memang bumi, air, dan segala isi bumi ini dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat. Tetapi di sisi lain, kita harus menata wajah kota. Oleh karena itu, ini tantangan yang besar. Bagaimana kita bisa menyadarkan masyarakat, memberikan pemahaman tentang bagaimana pemanfaatan ruang-ruang publik ini. Nah, oleh karena itu saya selaku penjabat wali kota melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang upaya pemerintah yang saat ini akan menata wajah Kota Kendari. Yang saya harapkan bahwa Kota Kendari ini yang umur sudah begitu tua, ya bisa sejajar dengan kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia. Saya berpikiran bahwa Kota Kendari ini kita bisa menjadikan kota metropolitan. Ya, oleh karena itu saya sangat berharap kesadaran dari masyarakat dalam penataan wajah kota melalui pengelolaan persampahan berbasis pemberdayaan masyarakat
peningkatan sistem dan fungsi drainase kota, dan untuk mengurangi genangan air saat musim hujan dan air pasang. Ini perlu kita lakukan karena hampir di seluruh wajah kota Kendari itu sistem drainase kita sudah tidak bagus. Ya, sementara di sisi lain di atas drainase sudah dimanfaatkan oleh PKL ini. Oh, iya. Banyak ruang-ruang yang seharusnya itu menjadi ruang publik sudah beralih fungsi. Ya, begitu juga ruang-ruang yang selalu menjadi daerah tangkapan air atau catchment area sudah dijadikan tempat pemukiman, sehingga ketika terjadi musim hujan itu akan terjadi banjir karena daerah resapan tangkapan air sudah tidak beralih fungsi, ya, sehingga terjadi erosi dan sebagainya. Di mana kota Kendari kita tahu sendiri seperti talang, di sisi kiri gunung, kanan laut. Apabila pada saat musim hujan dengan intensitas yang tinggi dan bertepatan dengan air pasang, maka terjadilah banjir. Di mana apalagi sistem drainase kita sudah tidak berfungsi dengan baik karena sudah disalih fungsikan. Itu. Kemudian juga ruang-ruang trotoar kita, pedestrian kita yang tadinya untuk pejalan kaki sudah dimanfaatkan oleh PKL. Ini betul-betul menjadi persoalan kami di pemerintah daerah. Oleh karena itu, kami perlu melakukan sosialisasi dan edukasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk supaya bisa memahami tentang bagaimana pemerintah menata wajah kota yang sesuai dengan peruntukannya melalui peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pembangunan rendah karbon dan juga peningkatan upaya penanggulangan bencana dan peningkatan penanganan kerawanan pangan. Ini yang kita lakukan. Sekali lagi, saya berharap bahwa apa yang menjadi tantangan ini akan memotivasi kita untuk bekerja yang lebih baik dan dibutuhkan kesadaran masyarakat. Karena apa? Kita butuhkan kepastian, ya, kepastian daripada bagaimana penataan pengelolaan pemerintahan ini berjalan dengan baik. Oleh itu perlu regulasi yang kita keluarkan tentu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada. Saya kira ini yang menjadi poin pentingnya. Baik Pak, tadi cukup menarik ya bahwa tantangan saat ini yang dihadapi adalah PKL-PKL liar ya Pak, dalam tanda kutip ya. Dan mungkin Bapak bisa ceritakan Pak, apa rencana Bapak untuk bisa merelokasikan PKL-PKL yang liar ini agar bisa padu padan dengan kebijakan pemerintah kota Pak? Ya, itu salah satu yang kita lakukan adalah biar bagaimana mereka ini masyarakat kita. Ya, mereka juga butuh hidup, butuh tempat untuk membiayai kehidupannya, keluarganya dan anak-anaknya. Nah, oleh karena itu PKL-PKL ini kita harapkan bisa memahami dan mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah. Bahwa tempat menjual, filosofinya begini. Bahwa tempat orang berdagang itu tidak ada tempat kecuali di pasar. Betul. Ya. Jadi kita tempatkan sesuai dengan peruntukannya. Di Kota Kendari hampir semua pasar itu kosong. Ya. Dan orangnya kemana? Pedagang-pedagang ini menjual di pinggir jalan. Jadi ada pembiaran dan ini sudah berlangsung puluhan tahun. Ya. Sehingga kota ini jadi semrawut. Dan ini dibiarkan gitu loh. Jadi mereka menjual di pinggir jalan, di pasar sendiri kosong. Oleh karena itu saya melakukan sosialisasi edukasi bersama Forkopimda dan instansi teknis terkait untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, menghimbau untuk kembali berjualan ke dalam pasar. Dan tempatnya sudah kami sediakan. Ya. Salah satunya ada di Kota Kendari namanya Pedis Market. Nah, mereka kita tempatkan di situ. Alhamdulillah kemarin yang dari lokasi XNTQ atau Tugu Religi, mereka menjual di situ dan kita relokasi ke sana. Ada beberapa yang sudah kembali ke tempatnya. Dan ini dengan kesadaran mereka. Ya, kita tidak perlu berbenturan. Kami juga paham bahwa mereka butuh hidup. Sehingga kita tempatkan mereka sesuai dengan peruntukannya. Dan masih banyak lokasi-lokasi lain yang akan kita tertibkan agar fungsi pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli itu bisa berjalan kembali sebagaimana mestinya. Ini lagi kemarin juga kita menertibkan beberapa lokasi untuk kembali ke pasar. Ya, alhamdulillah pelan-pelan sudah mulai masuk. Ya. Nah, tentunya perlu kesabaran dari pemerintah untuk memberikan pemahaman, memberikan edukasi agar supaya para pedagang ini bisa kembali ke pasar. Ini yang kami lakukan saat ini.
Jadi perlu digarisbawahi ya Pak ya, bahwa pemerintah kota bukan melarang orang untuk berjualan ya, tapi merelokasi ke tempat yang semestinya mereka-mereka itu berjualan ya, sehingga ada pertemuan yang tepat bagi penjual dan juga pembeli seperti itu. Ya prinsipnya begini, prinsipnya bahwa kami menempatkan sesuai dengan peruntukannya. Ya, betul, betul. Kalau itu tempat berjualan, ya tempat berjualan. Kalau ini tempat ruang publik, ya ruang publik. Kalau ini tempat pemukiman, ya ini pemukiman. Jangan disalah gunakan ruang-ruang ini. Karena ini sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Satu hal yang harus dicatat, bahwa pemerintah bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi apa yang diatur dalam undang-undang itulah yang kita laksanakan. Bukan dengan perasaan. Ya, betul. Ya, gitu. Jadi kita lakukan dengan sesuai aturan perundang-undangan, tentunya yang humanis. Ya, betul. Nah, ini harus kita lakukan. Tidak dengan kita pilih kasih ini, saya nggak mau seperti itu. Saya laksanakan sesuai aturan. Dan alhamdulillah sebagian besar dan hampir semua masyarakat Kota Kendari mendukung kebijakan saya selaku PJ dalam menata wajah Kota Kendari menuju kota metropolitan. Ini yang saya lakukan. Menarik Pak, karena harus kita sadari ya, dampak dari PKL liar itu juga mempunyai dampak-dampak seperti kemacetan gitu ya Pak ya. Untuk pejalan kaki pun mau jalan di trotoar jadi sulit gitu Pak. Makanya pemerintah kota mewadahi para PKL ini untuk berjualan sesuai dengan tempatnya seperti itu ya Pak. Tapi ada hal yang lebih menarik lagi Pak. Salah satu program Bapak yang tertuang pada RPD juga dalam sektor pariwisata itu melihat sektor MICE ya Pak ya. Ya, MICE. Meeting, Invention, Convention dan Exhibition. Dalam mendorong sektor pariwisata di Kota Kendari ini Pak, bagaimana Bapak bisa menjelaskan terkait peran ini Pak? Ya, kita tahu Kota Kendari itu sebagai kota MICE ya, Meeting, Invention, Convention dan Exhibition ya. Menjadi landasan dalam mendorong sektor pariwisata di Kota Kendari. Ya, ini penting tentunya. Hal ini didukung dengan beberapa pengembangan objek wisata yang menjadi daya tarik wisata baru yang berbasis potensi alam dan berbasis masyarakat sebagai aktor utama pelaku wisata. Hal ini tentunya akan berimbas pada pengembangan dan penguatan UMKM lokal dalam membangun ekonomi masyarakat di Kota Kendari. Tentunya perencanaan penataan wajah kota saat ini juga diarahkan untuk bagaimana menciptakan kawasan-kawasan yang memiliki unsur kenyamanan dan keindahan sehingga bisa menarik kunjungan wisatawan lokal, domestik maupun mancanegara. Salah satunya tadi yang saya contohkan yaitu penataan kawasan XNTQ. Nah, ini yang akan saya jadikan sebagai pusat kota nantinya. Yang saya harapkan nanti ini menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Kendari. Nah, di mana tadinya di situ dipenuhi oleh PKL, sekarang udah saya tertibkan, saya akan memperluas pedestriannya di situ. Dan membuat bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan publik. Ya, nantinya. Dan kedepannya mungkin juga karena di situ ada tugu religi yang begitu tinggi, ya. Ini bisa dimanfaatkan orang untuk jalan pagi, jalan sore berolahraga, dan sebagainya. Bahkan mungkin juga pedagang-pedagang keliling yang datang ya pada saat-saat tertentu, tapi tidak berjualan di situ. Nggak boleh, kan gitu. Ini yang saya harapkan menjadi wisata baru di Kota Kendari. Dan bisa menjadi sumber PAD bagi pemerintah Kota Kendari. Mungkin di daerah lain contohnya seperti di Yogyakarta ya Pak ya, yaitu Malioboro ya Pak ya. Jadi jalannya itu dikelola lagi sehingga bisa dimanfaatkan sebagai destinasi wisata. Betul. Itu. Tapi di sisi lain Pak, program MICE ini juga kan ditujukan untuk mendorong UMKM lokal ya Pak ya. Bagaimana nih Pak peran Bapak atau dari RPD yang tertuang cara pemerintah Kota Kendari dalam mendukung UMKM lokal dan memastikan pertumbuhan ekonomi di sana cukup membaik gitu. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi perkembangan ekonomi di Kota Kendari selama beberapa tahun terakhir ini menunjukkan pertumbuhan yang positif. Terlebih setelah melewati masa sulit akibat krisis global dan peningkatan inflasi dan pandemi COVID-19. Hal ini tidak lain karena pertumbuhan investasi usaha kecil dan menengah, ya, mengalami peningkatan yang signifikan.
sampai dengan tahun 2023 terdapat 84.929 UMKM aktif di Kota Kendari yang meliputi usaha kerajinan, tenun, hasil rajutan, olahan pangan, kuliner yang telah mendapatkan pendampingan oleh UPTD Plut, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Dan kemudian program pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Kota Kendari juga menitik beratkan pada pengelolaan terpadu UMKM, seperti menyediakan UPTD Plut untuk memfasilitasi mendampingi UMKM yang ada di Kota Kendari. Dalam hal ini, pemerintah Kota Kendari telah melakukan upaya pembinaan dan pengembangan UMKM Kota Kendari melalui beberapa program dengan bekerja sama dengan pembinaan yaitu beberapa dunia usaha dan perbankan yaitu Bank Indonesia. Dengan melalui program yang pertama itu adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan cara kemudahan dalam perizinan pendirian usaha. Ini sengaja kita berikan kemudahan-kemudahan. Banyak sekarang di Kota Kendari itu UMKM utamanya pelaku-pelaku kafe-kafe itu tumbuh bak jamur. Nah, kami berikan kemudahan-kemudahan. Salah satunya kemudahan itu adalah membebaskan pajak selama 3 bulan. Wow. 3 bulan. Nah, setelah itu baru kita tarik. Nah, ini kita lakukan. Terus bantuan peralatan kerja bagi pelaku UMKM serta penyediaan sentra industri kecil dan menengah. Ini juga kita berikan bantuan peralatan dari pemerintah Kota Kendari melalui anggaran, baik itu dana alokasi khusus maupun dari APBD Kota Kendari sendiri. Selanjutnya juga untuk mendapatkan kepastian usaha mereka, melindungi usaha mereka, kami juga memberikan perlindungan usaha melalui undang-undang ataupun kebijakan pemerintah. Dalam rangka bagaimana menumbuh kembangkan daripada UMKM itu sendiri. Selanjutnya juga kami berupaya untuk pengembangan kemitraan dengan industri yang besar dalam negeri yang dapat membantu UMKM sebagai industri hulu, serta pemanfaatan asosiasi melalui organisasi-organisasi. Dan juga kami dari pemerintah kota mengembangkan promosi melalui media baik elektronik maupun cetak. Ini kita support, Pak. Ya, UMKM yang kiranya itu bisa dikembangkan melalui punya kualitas yang baik tapi belum terekspos, kita bantu ya melalui media-media. Dan pengembangan kerjasama antar daerah untuk memajukan UMKM dan pemenuhan kebutuhan sandang pangan masyarakat, serta mengembangkan sarana dan prasarana seperti penempatan usaha di lokasi-lokasi yang strategis. Nah, kita memfasilitasi itu seperti yang saya sampaikan tadi. Karena begini, kebanyakan pelaku UMKM ini berjualan hanya mau mencari mudahnya saja. Oh ya, betul. Tidak mau memikirkan lokasi tempat dia berjualan. Selalu alasan mereka bahwa jualan kita ini, kalau kita menjual di suatu tempat ini tidak laku. Nah, oleh karena itu perlu kita memberikan edukasi, bimbingan, dan juga untuk bagaimana meningkatkan kualitas jualan mereka. Karena saya berpikir, saya selalu menyampaikan bahwa kualitas jajanan atau jualan kita, dagangan kita, kalau kualitasnya baik, menjual dimanapun akan dicari. Ya, betul, Pak. Contohnya McDonald, contohnya Kentucky, nah contohnya lagi Pujasera misalnya. Betul. Dimanapun dia menjual pasti dicari, bukan karena tempatnya, karena kualitas jualan. Sehingga di sini perlu ada intervensi pemerintah dalam bagaimana membina, mengembangkan usaha UMKM agar bisa berkompetisi dengan usaha-usaha lainnya, utamanya usaha-usaha yang dari luar ya, seperti yang saya sebutkan tadi tentunya. Jadi pemerintah kota bukan hanya memfasilitasi tapi menjembatani juga ya, Pak? Ya, antara pihak swasta dengan UMKM. Betul. Agar UMKM ini bisa growth gitu ya. Betul sekali. Dan menjadi lebih baik lagi. Tapi harus digarisbawahi bahwa kualitas yang dijual juga mempengaruhi ya, apakah produk tersebut laku di kalangan masyarakat atau tidak. Karena saya berpikir begini, apapun yang kita lakukan ya, kita lakukan kalau kualitas itu sendiri tidak mampu bersaing, itu tidak ada gunanya. Oleh karena itu perlu ada bimbingan, pembinaan ya, sehingga kualitas dagangan mereka bisa disenangi dan berkualitas. Sehingga perlu untuk ada pendidikan. Nah, ya kita menjembatani dengan dunia usaha lainnya.
Misalnya dengan makanan-makanan. Kalau perlu kita datangkan chief. Bagaimana cara mengelola dagangan ini, makanan ini. Agar bisa punya tes yang punya cita rasa tersendiri. Ya. Nah itu, kita bekerja sama dengan perbankan dalam hal ini Bank Indonesia yang ada di Kota Kendari. Saya kira itu. Jadi memudahkan juga, memfasilitasi juga, Iya. menjembatani pun juga ya Pak ya? Benar. Yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk meningkatkan UMKM. Tapi sedikit bergeser Pak ke pembahasan terkait inflasi nih Pak. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada perbaikan ya Pak terkait konsep permasalahan dari inflasi ini sendiri. Apa saja langkah konkret yang telah dilakukan Pak untuk menekan laju inflasi dan menurunkan prevalensi stunting di Kota Kendari Pak? Ya, baik, terima kasih ya. Untuk inflasi, perlu saya sampaikan bahwa inflasi di Kota Kendari sangat terkendali. Bahkan bulan September ini, bulan kemarin kita sudah deflasi ya, sampai 0,99. Wow. Namun sampai hari ini masih terkendali. Ini juga tidak bagus. Nah, kenapa sampai bisa seperti ini? Kami betul-betul melaksanakan apa yang menjadi arahan pemerintah pusat dan arahan Bapak Gubernur dalam rangka kita bagaimana mengendalikan inflasi secara masif. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Kendari, tentunya dengan didukung OPD-OPD yang ada untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa bagaimana mengendalikan inflasi. Ya. Salah satunya yang kita lakukan adalah melalui gerakan pemanfaatan lahan-lahan kosong masyarakat. Ini saya keluarkan peraturan wali kota. Jadi untuk lahan-lahan kosong kita manfaatkan untuk melakukan menanami tanaman yang cepat panen. Ya. Contohnya cabai, tomat, lombok, ya, terus kemudian sayur-sayuran. Itu kita tanami Pak, dan sampai kepada masyarakat yang paling rendah. Terus melalui juga penanaman komoditas pangan seperti cabai itu di sekolah-sekolah. Oh, ya. Saya suruh tanam di kantor-kantor yang pekarangannya luas, kosong, tidak dimanfaatkan. Ini kita tanami tanaman itu agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan bisa juga dijual ke pasar. Diserahkan ke pasar untuk mengendalikan harga di pasar. Dan juga kami melaksanakan gerakan pasar murah. Ini kita lakukan melalui Dinas Tanaman Pangan, ya. Dan alhamdulillah dengan ini yang kita lakukan, itu harga bisa terkendali. Oleh karena itu di Kota Kendari inflasi betul-betul terkendali, dan juga kita selalu melakukan pemantauan stok, harga, dan ketersediaan pangan di pasar. Ini setiap hari dilakukan oleh staf saya dari Dinas Tanaman Pangan dan instansi terkait untuk melihat bagaimana kenaikan harga yang ada di pasaran sehingga bisa kita kendalikan dengan baik. Ini langkah-langkah yang sudah kita lakukan dan alhamdulillah Kendari termasuk yang terbaik di Indonesia dalam penanganan inflasi. Selanjutnya untuk masalah stunting, perlu dipahami bahwa berdasarkan data SSGI, angka prevalensi stunting di Kota Kendari itu pada tahun 2022 sebesar 19,5% dan naik 6,2%. Di tahun 2023 sebesar 25,7%. Ini besar sekali. Ya. Tetapi ini data SSGI. Namun begitu kita intervensi, mencari data di lapangan langsung melalui puskesmas, ternyata data kita itu tidak sebesar itu. Hanya 2,14%. Oh, ya. Ada perbedaan data antara pusat dengan daerah. Ya. Nah ini yang perlu kami pertanyakan. Kalau juga misalnya sampai 24%, berarti setiap angka kelahiran di Kota Kendari, kelahiran misalnya 100 orang, berarti 25 orang stunting. Iya. Kan tidak masuk di akal itu. Iya, betul. Kan gitu. Nah ini nih yang perlu kita lihat kembali. Namun demikian kami terus melakukan upaya-upaya spesifik yang telah dan akan dilakukan dalam penurunan stunting di Kota Kendari. Yang pertama kami memberikan PMT susu pada 2061 balita dan 441 ibu hamil. Ya. Ini intervensi yang kita lakukan dalam rangka penanganan stunting. Yang kedua juga kami memberikan bantuan bahan pokok pada 2061 balita dan 441 ibu hamil melalui gerakan orang tua asuh, di mana saya wajibkan setiap kepala dinas atau OPD menjadi orang tua asuh minimal 5 sampai 10. Wow. Dan memberikan tablet tambah darah kepada remaja putri dan ibu hamil, serta memberikan himbauan
pemberian ASI eksklusif terhadap bayi di usia di bawah 6 bulan. Jadi eksklusif itu maksudnya usia di bawah 6 bulan sampai ke bawah itu tidak dikasih makanan apa, tapi semata-mata ASI saja. Itu ASI, ASI eksklusif namanya. Terus pemberian imunisasi dasar lengkap, kemudian pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak pelayan tata laksana gizi buruk. Pelayanan tata laksana gizi buruk ini kita lakukan dalam upaya sensitif yang telah dan akan dilakukan penurunan stunting di Kota Kendari, yaitu penyaluran bantuan pangan bergizi serta di nelayan kecil. Kenapa nelayan? Karena kebanyakan yang stunting ini nelayan. Karena kenapa sanitasinya nggak bagus. Nah itu makanya kita betul-betul melakukan intervensi. Serta kami sosialisasi juga terhadap percepatan penurunan stunting dan pola hidup bersih dan sehat di 65 kelurahan dan 11 kecamatan. Ini kita lakukan secara masif untuk bagaimana kita penanganan stunting serta pelatihan edukasi gizi bagi 1000 hok bagi petugas puskesmas. Inilah yang kita lakukan di Kota Kendari. Luar biasa. Tadi cukup menarik tuh Pak kata-katanya Pak. Inflasi di Kota Kendari terkendali. Ya, itu bisa dijadikan tagline itu Pak. Tapi terkait stunting juga ada perbedaan data ya Pak. Yang terjadi di lapangan ternyata beda. Tapi kan tetap pemerintah kota concern untuk bisa menanggulangi permasalahan stunting itu sendiri. Lalu Pak, selain itu juga kan ada permasalahan terkait investasi ya Pak. Bagaimana strategi Bapak dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah yang profesional dan berintegritas. Jadi begini, orang seperti saya sampaikan di depan tadi, bahwa investasi itu sangat berpengaruh terhadap kepastian hukum. Ya, betul Pak. Mereka butuh kepastian dalam berinvestasi. Oleh karena itu, kami pemerintah kota melalui kebijakan perwali yang saya keluarkan, menertibkan beberapa regulasi sebagai tindak lanjut daripada NSPK Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Bagaimana pemerintah Kendari melalui Mall Pelayanan Publik memberikan pelayanan yang maksimal, dan upaya yang telah dilakukan dalam memberikan kemudahan perizinan investasi antara lain penerapan regulasi untuk kemudahan investasi dan sosialisasi kemudahan berusaha. Kemudian layanan mobile keliling digital yang kita lakukan, tambahan layanan weekend service untuk bagaimana memudahkan pelayanan kepada masyarakat yang ingin berinvestasi. Ini di hari libur kami tetap buka Sabtu dan Minggu hanya jam 9 sampai jam 1. Ini memberikan kemudahan-kemudahan melalui Mall Pelayanan Publik. Dan harus ditahu bahwa MPP kita MPP digital terbaik di Indonesia. Nah, ini perlu diketahui. Kota Kendari sudah sampai sejauh itu memberikan kemudahan berinvestasi dengan mengeluarkan regulasi, memberikan kepastian hukum terhadap investor untuk masuk berinvestasi di Kota Kendari. Ini yang kami lakukan. Dan terus kami lakukan sosialisasi kepada para pelaku-pelaku usaha agar mau melakukan investasi di Kota Kendari dengan membuka portal Kendari Investment Center dan pemberian fasilitas pajak dan retribusi yang saya sampaikan tadi. Fasilitas pajak retribusi itu bagi pelaku usaha utamanya UMKM yang ingin membangun, kami memberikan kemudahan tidak menarik pajak retribusi selama 3 bulan. Nah, ini yang kami lakukan. Regulasi itu kita keluarkan. Itu bentuk kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kota. Dan juga yang paling penting adalah kestabilan hukum ya Pak bahwa ada hukum yang jelas. Kepastian hukum. Nah, itulah regulasi yang saya keluarkan peraturan wali kota tadi. Jadi kepastian hukum itu menjadi landasan yang fundamental. Untuk di mana-mana investasi itu sangat mengharapkan kepastian hukum. Betul Pak. Nah, itu yang harus dilakukan. Sehingga pelaku usaha atau investor itu dalam berinvestasi merasa aman dan nyaman. Gitu. Ini yang terpenting sebenarnya. Itu yang paling penting. Dan itu sudah diberikan pemerintah Kota Kendari untuk para investor ya Pak guna meningkatkan kualitas ekonomi juga yang betul. Ada di Kota Kendari. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, dari berbagai macam penghargaan yang telah diraih oleh Kota Kendari selama Bapak menjabat, bagaimana pencapaian tersebut dapat menginspirasi dan memotivasi Pak
terutama dalam pembangunan di masa depan. Ya, baik ya, perlu saya sampaikan bahwa saya ingin sampaikan dulu beberapa penghargaan dan prestasi yang telah diraih selama masa jabatan saya itu. Beberapa, yang pertama itu penghargaan Kabupaten Kota Peduli Hak Asasi Manusia tahun 2022. Ya, ini yang kita capai. Kemudian juara Jambore PKK tingkat provinsi. Kemudian penghargaan Universal Health Conference tahun 2024 kemarin. Dan beberapa penghargaan-penghargaan lainnya. Ini tentunya kita dapat atas kerja keras, kolaborasi kita dari semua unsur yang ada di Kota Kendari, terutama OPD-OPD yang mendukung kinerja saya dalam mencapai bagaimana memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, bagaimana mengelola pemerintahan dengan baik dan benar, serta bersih, berkeadilan dan berintegritas. Nah, ini tentunya yang menjadi landasan kenapa kami bisa mencapai penghargaan-penghargaan yang begitu banyak di zaman masa jabatan saya ini. Semua tentunya atas dukungan masyarakat dan tentunya para pendamping-pendamping saya dalam menjalankan sesuai kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bagaimana bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Ini yang paling penting. Dukungan dari semua pihak sehingga menjadikan kami mendapat penghargaan yang begitu banyak. Total selama Bapak menjabat kurang lebih ada 12 penghargaan ya Pak ya? Iya, betul. Dan sudah hampir setahun ya Pak Bapak menjabat sebagai pejabat wali Sudah kota? 10 bulan. 10 bulan? Ya. 10 bulan mendapatkan 12 penghargaan. Ya. Wah, itu sangat luar biasa Pak. Dan Ya, harus digarisbawahi, penghargaan ini adalah kerja keras bersama gitu ya Ya. Pak ya? Antara pihak-pihak terkait dan juga masyarakat. Ya. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan itu tidak bisa sendiri. Ya, betul Pak. Kita berkolaborasi ya kepada pihak-pihak terkait untuk bagaimana bersama-sama membangun daerah, tidak lain adalah untuk kepentingan masyarakat. Ya. Nah, oleh karena itu kekompakan dan kerja keras sangat dibutuhkan dalam mencapai bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat, khususnya Kota Kendari. Dan diharapkan penghargaan ini menjadi acuan untuk pemerintah selanjutnya, ya Pak ya? Ya. Untuk membangun Kota Kendari menjadi lebih baik lagi seperti itu Ya, ya Pak. saya kira demikian ya. Ini bisa, mudah-mudahan ke depannya yang definitif bisa lebih baik lagi Ya. dari apa yang sudah kita dapatkan saat ini. Apalah arti suatu penghargaan ya kalau kita tidak bisa mensejahterakan masyarakat. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Tujuan adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Ini yang terpenting. Poin pentingnya kita menjadi pemimpin, kita menjadi kepala daerah, harus bisa bagaimana memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Ujungnya adalah kesejahteraan. Dan bagaimana bisa memberikan rasa aman, nyaman, dan bahagia kepada masyarakat. Ini poin penting. Luar biasa. Pemirsa, yang harus digarisbawahi adalah untuk apa ya prestasi banyak kalau nggak bisa mensejahterakan masyarakat dan memberikan hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat. Dan itu yang kita dengar sendiri langsung dari Bapak Yusuf selaku pejabat wali kota Kota Kendari. Baik pemirsa, kita sudah ada di ujung acara. Menarik sekali perbincangan kita pada hari ini. Kita jadi lebih tahu Pak bagaimana strategi Bapak, kerja keras Bapak bersama elemen-elemen yang ada di sekeliling Bapak dalam memimpin Kota Kendari. Baik pemirsa, sebelum saya menutup bincang-bincang teras negeri pada kali ini, mari kita dengarkan closing statement dari Bapak Muhammad Yusuf. Mungkin ada yang mau Bapak sampaikan kepada masyarakat, kepada pemimpin berikutnya. Baik. Bisa disampaikan Pak. Baik, terima kasih. Tentunya harapan saya kepada masyarakat Kota Kendari, mari terus mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah dalam membangun Kota Kendari ke arah yang lebih baik tentunya. Bagaimana membangun Kota Kendari yang aman, nyaman, dan bahagia, yang semua tertuju adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Dan kepada pemimpin selanjutnya, saya berharap bisa terus melaksanakan pembangunan yang telah ditorehkan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya, termasuk saya sebagai PJ. Kalau yang baik terus dilanjutkan, agar kita bisa mencapai bagaimana mensejahterakan masyarakat dan menuju Kota Kendari metropolitan. Saya kira ini yang perlu kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah berkunjung ke Tempo dan berbagi informasi serta diskusi dalam program Teras Negeri.
Baik pemirsa, penonton Setia Tempo, demikian bincang-bincang bersama pejabat wali kota Kota Kendari Bapak Muhammad Yusuf. Program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Vicky beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai